Pada tahun 2022, ini menjadi tahun yang paling mengharukan bagi pecinta MotoGP Indonesia. Karena akhirnya setelah bertahun-tahun, kita tidak perlu keluar negeri lagi untuk menonton MotoGP. Selain itu, kita juga bisa melihat kelakuan kocak para pembalap MotoGP ketika di Indonesia. Ada yang beli bensin eceran, ada yang nongkrong di warung, ada yang ini dan ada yang itu. Kebanyakan sih kocak. Kemudian selain hal tersebut, dengan adanya MotoGP di Mandalika, Lombok langsung menjadi tujuan wisata utama ketika MotoGP akan digelar. Hotel langsung full book, pesawat full book juga. Bahkan penjual makanan dan warung pinggiran juga merasakan dampak ini. Semua langsung ramai. Dengan adanya Mandalika, Lombok berubah total. Dari yang ramai jadi ramai banget. Dan ya, Mandalika menjadi kebanggaan Indonesia, khususnya orang Lombok. Menariknya di sini adalah, di balik kehebohan dan kebanggaan yang dibawa oleh Mandalika, tapi ternyata Mandalika merugi terus-menerus menyelenggarakan MotoGP. Pertanyaannya, kenapa Mandalika bisa rugi menggelar MotoGP? Sebelum ke sana, kita lihat dulu dasarnya. Mandalika adalah proyek ambisius dan sangat besar, yang mana selain membangun sirkuit, proyek ini juga membangun 10 hotel dengan kapasitas yang besar. COEX atau Convention Exhibition Building, rumah sakit, waterpark berstandar internasional, dan pembangunan jalan akses menuju Mandalika. Dan yang membangun ini adalah VCPG atau Vinci Construction Grand Project yang berasal dari Prancis. Menariknya, VCPG juga menjadi salah satu investor Mandalika. Dengan proyek yang besar tersebut, proyek ini menghabiskan biaya sebesar 248,4 juta US dollar atau setara dengan 3,6 triliun rupiah dengan kurs rate saat itu. Jadi 3,6 triliun tidak untuk sirkuit aja, tapi untuk keseluruhan. Menariknya lagi di sini adalah 3,6 triliun ini murni untuk pembangunan aja, belum termasuk hosting MotoGP. Yang mana untuk menyelenggarakan MotoGP, Mandalika harus membayar uang sebesar 231 miliar rupiah. Dengan uang segitu, Mandalika akan mendapatkan kontrak dengan Dorna selama 10 tahun dan terhitung dari tahun 2022. Jika di total keseluruhan, proyek MotoGP Mandalika sudah menghabiskan uang sekitar 3,8 triliun, mungkin sampai saat ini sudah lebih. Dengan investasi yang begitu besar, harapannya adalah balik modal dan mendapatkan keuntungan dengan waktu yang ditentukan. Namun sayangnya, Mandalika bukannya untung malah buntung, alias bukannya untung malah merugi. Bagaimana Mandalika merugi? Kita lihat dulu pada pergelaran pertama, yaitu di tahun 2022. Pada tahun 2022, antusiasme MotoGP Indonesia sangatlah tinggi. Tiket terjual habis, hotel full book, penerbangan pun menuju Lombok juga full book. Tapi sayangnya pergelaran ini masih merugi sampai 50 miliar rupiah. Kenapa bisa merugi? Sebenarnya kerugian ini sudah diprediksi sebelumnya, yang mana jika penjualan tiket habis aja, uang ini belum bisa menutup biaya yang ada. Selain itu, ini ruginya dalam waktu 1 tahun ya, bukan ketika penyelenggaraan balapan. Yang berarti kerugian ini juga termasuk Mandalika harus menanggung biaya operasional di luar dari balapan yang ada, misalnya ya MotoGP. Dan hal ini meliputi pemeliharaan, beban bunga hutang, hingga penyusutan aset. Tapi apakah pengambilan keuntungannya hanya dari tiket aja? Sebenarnya nggak juga, sponsor juga bermain di sini. Tapi ya lagi-lagi, menurut pihak pengelola, sponsor dan tiket tidak menutupi operasional Mandalika yang sangat besar. Kemudian pada tahun 2023, diharapkan di tahun kedua MotoGP digelar Mandalika akan mendapatkan keuntungan. Tapi sayangnya, lagi dan lagi Mandalika merugi lagi. Jadi pada tahun 2023, pihak Mandalika menetapkan target omset sebesar 81 miliar rupiah. Tapi sayangnya, penjualan tiket MotoGP 2023 hanya bisa kekumpul sebesar 39 miliar rupiah aja. Belum lagi di tahun 2023, pajak hak siar MotoGP juga harus dibayar lagi, sebesar 7 miliar rupiah. Ya ini lebih murah sih, karena di tahun 2022 Mandalika harus membayar sebesar 12 miliar rupiah. Tapi tetap aja, keuntungan tiket tidak sebanding dengan pengeluaran yang ada. Padahal jumlah penonton di 2023 lebih banyak sedikit daripada tahun 2022. Yang mana di tahun 2023, pada tanggal 14-15 Oktober, ada penonton sebanyak 29.800 orang. Dan di hari Minggu ada penonton sebanyak 73.129 orang. Jika di total semua ada 102.929 orang. Sedangkan di tahun 2022 penontonnya ada di 102.801 orang. Selisihnya ya dikit sih, cuma di 128 orang. Tapi tetap aja lebih banyak di tahun 2023. Tapi sayangnya, walaupun penonton lebih banyak dan pajak tahunan MotoGP juga sudah berkurang, Mandalika masih merugi. Lalu bagaimana dengan tahun 2024? Tahun 2024 adalah tahun klimaksnya Mandalika.
yang mana di tahun ini untuk pertama kalinya Mandalika ribut perihal pajak siaran MotoGP. Kenapa Mandalika ribut-ribut? Tentu aja Mandalika kekurangan dana untuk membayar hal tersebut. Tapi ya pada akhirnya untungnya dananya ditemukan dan pegelaran MotoGP tetap berlangsung. Lalu bagaimana keuntungannya? Pada tahun 2024, jumlah pengunjungnya naik drastis. Yang tadinya hanya di 102.000 orang untuk di tahun 2023 dan 2022, di tahun 2024 penontonnya sampai 121.252 orang. Dengan adanya lonjakan pengunjung, apakah Mandalika untung di tahun 2024? Jawabannya masih merugi. Dan hasilnya sampai saat ini Mandalika akan dievaluasi lebih lanjut lagi. Bahkan jika kita mau ngomongin lebih lanjut, WSBK di Mandalika akan dihapuskan. Kenapa? Ya karena WSBK tidak bisa menyumbang apapun. Bahkan WSBK menjadi beban tambahan lainnya untuk Mandalika, yang mana WSBK malah memberikan beban kerugian tambahan untuk Mandalika sebesar 100 miliar lebih. Jadinya ya, Mandalika kondisinya sangat menyedihkan untuk keuangannya. Tapi kenapa Mandalika bisa merugi terus-menerus? Apa yang salah? Jawabannya adalah semuanya serba murah. Kita ambil contoh sponsor utama sirkuit Mandalika. Tahu kan sponsornya? Iya, Pertamina. Bahkan Pertamina berani memberikan uang sponsor untuk menggunakan nama Pertamina untuk sirkuit Mandalika. Jika sudah menaruh nama di sirkuit tersebut, seharusnya harga sponsornya sangat mahal. Dan menurut artikel yang ada, Pertamina hanya membayar 7 juta US dollar atau setara dengan 100 miliar rupiah dengan kurs saat itu. Apakah 100 miliar dana yang murah? Tentu aja murah jika mengingat Pertamina sampai menambahkan namanya di sirkuit tersebut. Belum lagi logo yang sangat besar. Ini jauh berbeda dengan yang lain. Katakanlah Petronas yang membayar Mercedes agar bisa merubah namanya menjadi AMG Petronas F1 Team. Ya emang sih bukan bayar sirkuit melainkan bayar tim, tapi harganya ya jauh berbeda di sini. Dikabarkan Petronas membayar Mercedes AMG F1 untuk menyelipkan namanya sebesar 65,9 juta US dollar atau setara dengan 1,06 triliun rupiah dengan rate saat ini. 100 miliar dengan 1,06 triliun rupiah tentu aja sangat jauh. Jika sponsor utamanya hanya 100 miliar aja, bagaimana sponsor lainnya? Tentu aja di bawah itu. Jika yang 100 miliar aja tidak bisa menutup anggaran tahunan Mandalika, apalagi yang di bawah itu. Dan diketahui pada tahun 2022 lalu, yang mana Mandalika merugi sampai 50 miliar, di tahun 2022 Mandalika berhasil mendapatkan sponsor sebanyak 15 sponsor. Bayangin, 15 sponsor masuk aja, tapi masih rugi. Seberapa kecil harga nominal sponsor Mandalika? Nggak ada yang tahu. Dengan kecilnya biaya sponsor ini, jelas Mandalika akan buntung. Kemudian selain itu, biaya tiket. Mandalika menjadi tuan rumah dengan biaya tiket paling murah di dunia. Yang mana MotoGP Mandalika dijual mulai dari Rp140.000 aja. Iya, Rp140.000 untuk zona E, G, H, dan I. Dan VIP-nya hanya di 5 jutaan rupiah aja untuk yang tenda. Dan deluxe kelasnya ada di 11,2 juta rupiah. Apakah ini harga yang mahal? Ini adalah harga yang murah jika kita bandingkan dengan negara lainnya. Katakanlah Malaysia. Tapi ya kalau early bid atau lagi promo bisa di harga 170 ribuan juga. Namun kalau tribun ya oke lah mirip-mirip. Untuk VIP-nya jauh banget, yang mana VIP termahalnya ada di 20 juta rupiah lebih. Dari sini aja lagi-lagi kita bisa simpulkan bagaimana mungkin Mandalika bisa dapat untung dengan tiket yang murah itu. Iya kan? Namun kenapa bisa murah? Ya balik lagi, semua harus diatur dari kemampuan masyarakatnya. Tidak mungkin harga tiket MotoGP dijual mulai dari 2 juta rupiah mengingat UMR Lombok berapa. Karena ya mau bagaimanapun juga, MotoGP Indonesia harus dinikmati oleh orang Indonesia juga. Jadinya iya, harga tiketnya harus sesuai kemampuan orang Indonesia. Dengan demikian Mandalika sepertinya tidak akan untung. Itu jika kita melihat Mandalikanya. Namun jika kita melihat dampak ekonominya, Mandalika sebenarnya membawa keuntungan tersendiri. Yang mana dengan adanya Mandalika, banyak lapangan pekerjaan tercipta, meningkatkan wisatawan dan lainnya. Bahkan target dampak ekonomi setiap Mandalika digelar adalah 500 miliar rupiah. Bahkan nih pada tahun 2024 dampak ekonominya lebih dari itu, yang mana sampai 4,8 triliun rupiah. Dan ini menjadi satu-satunya alasan Mandalika masih dipertahankan sampai sekarang. Walaupun memang akan lebih baik jika Mandalika bisa mendapatkan keuntungan juga. Tapi jika melihat kondisi yang ada, harga sponsor murah, harga tiket murah, sepertinya menjadi hal yang mustahil Mandalika bisa mendapatkan keuntungan. Gimana nih menurut kalian? Apa yang salah? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.